Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas materi tentang jaringan komputer dan internet. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah pertama, bahwa kita mampu memahami perbedaan jaringan lokal dan internet dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. 2. Mampu memahami komunikasi data melalui ponsel. 3. Mampu memahami pentingnya proteksi data pribadi saat terhubung ke jaringan internet serta menerapkan enkripsi untuk memproteksi dokumen. Jaringan komputer menggunakan dua buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP or IP. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut dengan alamat IP atau IP address. Misalnya 192.168.0.1. Dalam implementasinya, biasanya satu perangkat akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya disebut dengan klien. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan contoh jaringan lokal yang menghubungkan 5 buah perangkat, yaitu 3 buah komputer, 1 buah handphone, dan 1 buah laptop. Jika kalian perhatikan, setiap perangkat memiliki IP address yang berbeda. Karena IP address ini hanya berlaku pada jaringan lokal, bisa juga disebut sebagai IP private. Apa yang akan terjadi jika ada 2 buah perangkat yang memiliki IP address yang sama? Apa sebenarnya arti dan fungsi dari IP address? IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Mungkin kalian bisa menganalogikan IP address seperti alamat rumah. Saat akan mengirim paket, tentunya akan lebih mudah kalau sudah mengetahui alamat pastinya. Sama halnya dengan ketika kalian akan mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Kalian harus tahu data itu akan dikirim ke komputer dengan IP address yang mana. IP address sendiri biasanya terdiri atas 32 bit yang dipisah menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagian akan terdiri atas 8 bit. Nah, 8 bit ini merupakan bilangan biner yang diterjemahkan ke dalam bilangan desimal. Perhatikan gambar berikut sebagai contoh dari IP address. Angka di sebelah kanan adalah IP address, sedangkan angka yang di sebelah kiri adalah IP address dalam bilangan biner. Internet berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja, misalnya perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas, yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misal, kalian berada di Jakarta, dengan jaringan internet kalian bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan, bahkan di negara lain. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia.
Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket atau Packet Switching Communication Protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas atau Wide Area Network. Pada awalnya di tahun 1960-an, internet hanyalah sebagai proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Kemudian berkembang menjadi infrastruktur publik pada tahun 1980-an dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. Untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jika jaringan lokal terhubung dengan ISP, baik secara berkabel maupun nirkabel, perangkat dalam jaringan lokal bisa mengakses internet. Sama seperti jaringan lokal, setiap perangkat pada jaringan internet juga harus memiliki IP address yang berbeda-beda. Karena IP address ini berlaku secara global, bisa juga disebut IP public. Akan tetapi, tidak semua perangkat lokal yang terhubung dengan internet memiliki IP public, karena biasanya IP public hanya digunakan pada perangkat utama yang terhubung dengan jaringan internet secara langsung. Dalam hal ini, ada perangkat modem yang terhubung dengan ISP. Konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twisted pair. Meski demikian, kita juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel atau wireless connection. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri tentang tata cara koneksi ke jaringan internet. Berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kita terhubung ke dalamnya. 1. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan Internet Service Provider. Di antara konektivitas jaringan berkabel adalah Dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Di awal internet masuk ke Indonesia, teknologi dial-up untuk terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Dial-up ini akan bekerja melalui jalur PSTN atau Public Switch Telephone Network hingga bisa terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Kecepatan akses jenis koneksi internet dial-up hanya 12 hingga 20 KB per second. Maksimum hanya 56 KB per second. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah diagram konektivitas internet jaringan berkabel melalui dial-up dan ASDL. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Sebagaimana dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Dengan ADSL, kita bisa mengirimkan suara hingga fax ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Konektivitas internet dengan ADSL pada prinsipnya sama dengan dial-up yang menggunakan jaringan telepon kabel, tetapi yang membedakan ialah jenis modemnya. Local Area Network atau LAN.
Local Area Network termasuk koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui Internet Service Provider. Kemudian, komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksikal atau UTP. 2. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak jauh. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Ada beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel, diantaranya adalah General Packet Radio Service atau GPRS. Jenis koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini bisa dipakai untuk transfer data berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman email hingga berselancar di dunia maya. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM atau Global Systems for Mobile Communications. Perhatikan ilustrasi berikut. Konektivitas jaringan nirkabel selanjutnya adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi, berada pada spektrum 2,4 GHz. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wi-Fi ialah praktis, karena tidak perlu memasang kabel jaringan. Namun, koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan yang sangat terbatas. Konektivitas nirkabel selanjutnya adalah akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola, sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Namun biasanya, jenis koneksi internet ini memang mahal, terutama di Indonesia, meski sepadan dengan kecepatan aksesnya. Demikian pembahasan kita tentang jaringan lokal dan internet. Video selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi data dengan ponsel. Terima kasih, jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.